Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship, oh, I worship Your holy name. Oke teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri yuk. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Aku mau ajak teman-teman untuk joget, oke? Karena masih pagi ya. Kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita nyatakan cinta kita kepadanya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam kehendak-Nya. Kita mengenal lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku yang akan dimedley dengan suka-sukaku. Boleh diulang?
jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan genggam ku puji dengan tetapi oh ku bernyanyi haleluya Yesus kasihmu. Selamat bunyi dari awal. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan genggam ku puji dengan tetapi oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihmu. Sekali lagi dengan genggam ku puji dengan tetapi oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihmu. Sungguh hidupku kali tebus oleh kuasa darah-Mu yang limpah. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang dan aku relakan, namanya semua yang atas. Suka-sukamu berjuang, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hidupku mari tebus oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Berkuasa, Dia yang layak menerima segala pujian. Dengan penuh sukacita, kita angkat lagu pujian Gloria. Boleh tepuk tangannya. One, two, three, go.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Boleh kasih senyum ke kiri kanannya. Kasih senyumnya dulu. Oke. Sudutnya sama gitu karena baru bermanfaat. Jangan sebelah. Nah, itu baru. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa bimbingan dari Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, memenuhi hati dan hidup kita agar kita semakin peka akan kehendaknya. Kita angkat lagu pujian, Datang Ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir menuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau pulihku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku, kuasamu bebaskan hidupku. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati
Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Amin. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Marilah kita berdoa. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan kami. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa kami. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Amin. Damai sejahtera bersama dengan saudara dan bersamamu juga. Mari kita memberikan salam kepada saudara kita sambil berkata salam damai. Salam damai. Saudara salam damai, wajahnya mau tersenyum ya. Berat sekali beban kalian. Ada yang kebanjiran? Oke. Jadi berat bebannya karena kebanjiran ya. Baik. Coba sekali lagi salam damai dengan senyum sama sudut kiri dan kanannya. Salam damai. Nah, itu baru. Mantulah. Oke. Kita akan membaca nats pembimbing untuk minggu ini dari kitab Yehezkiel 37 ayat 1 hingga ayat 14 secara responsorial. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang itu akan kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin,
dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. 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 Dosa kita sebagai umat manusia itu besar, tetapi kasih dan pengampunan Tuhan jauh lebih besar. Seperti timur yang tak pernah bertemu dengan barat, demikianlah Tuhan menjauhkan pelanggaran kita. Mari kita bersyukur atas kasih-Nya yang tak terbatas. Kita bernyanyi sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosamu. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bumi lalu, Kau melemparkan dosamu. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ikutilah doa ini di dalam hati saudara. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, ya Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ampunilah, ya Tuhan. Bersihkanlah dan sucikanlah aku dengan darah-Mu. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan saudara seiman di seluruh dunia ini, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Mas D. Oke. Salam guys. Salam juga buat Bunda Pak Jasra. Sebelumnya kenalin, aku Mas D. Panggil aja Mas D boleh. Dari angkatan 21
status mahasiswa aktif teknik fisika dari unit pelayanan tes. Pada hari ini sebenarnya agak bingung ya mau bawa kesaksian apa. Soalnya beberapa waktu lalu dicat sama salah satu pengurus EBK buat ngebawain kesaksian. Tapi oke, kita mengalir aja ya. Paling aku pengen memberikan kesaksian yaitu tentang apa yang telah kamu mulai itu jangan pernah berhenti sampai di tengah, tapi berhentilah sampai akhir. Ibarat kamu memulainya dalam nama Yesus dan akhirnya dengan puji Tuhan. Masuk teknik fisika itu bukanlah sebuah keinginan. Teknik fisika itu berat. Ada teknik fisika guys? Ada sih. Teknik fisika itu bukan lebih sorry banget, bukan membandingkan, tapi kalau dilihat dari enak apa enggaknya itu lebih better di teknik elektro ketimbang teknik fisika. Karena fisika juga menyangkut semuanya, baik matematika, kimia, bahasa Inggris, pemasaran, segala macam. Nanti di tingkat akhir tuh kalian dapat juga buat teman-teman teknik fisika. Mungkin ini bukan sebuah karma, bukan sebuah apa ya namanya kutukan atau apa. Cuma ini sebuah dosa yang mungkin tidak akan pernah terjadi untuk kedua kalinya. Karena apa? Pada waktu SMA, kebetulan waktu SMA aku sudah jauh dari orang tua. Orang tua aku di Kalimantan, sedangkan aku SMA di Madiun, Jawa Timur, di SMA 3. Di situ guru aku berpesan, kalau orang Jawa bilang untuk anak cowok itu jangan pernah bolos mata pelajaran fisika. Nanti kedepannya kamu pasti bakal masuk ke teknik fisika. Awalnya saya nggak percaya sama omongan guru saya karena itu cuma sebuah omongan dan itu pasti nggak ada benernya. Dan tahun 2021 awal saya mendaftar di banyak universitas, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya bisa mendaftar tuh di pertengahan 2021. Dan untuk jurusan yang dipilih itu sebenarnya sangat, waktu itu ada teman-teman angkatan 21 nggak di sini? Oh kayaknya aku yang paling tua di sini ya. Buat teman-teman 21 itu waktu itu pemilihan melalui rapor itu kita dikasih opsi 5 pilihan, dikasih 5 slot, jurusannya bebas ngambil, dan waktu itu aku pribadi tidak mengisi slot kelima. Aku hanya mengisi elektro, industri, telco, sama satunya Cisco kalau nggak salah, aku lupa. Nah slot 5 tuh kosong. Terus nggak lama seminggu pada ya pokok setelah pendaftaran tuh tiba-tiba nama muncul nih, selamat Anda keterima di teknik fisika 2. Langsung bingung mau ngapain. Terus singkat cerita, semester 1, semester 2 itu adalah semester yang sangat berat buat aku pribadi. Karena apa? Angkatan 21 itu masih mengalami fase-fase online. Bayangin aja fisika online itu gimana, kalkulus online itu gimana, mana dosennya galak pula, buset. Dan pada semester 1 mau semester 2 ada terbesit di pikiran, apa aku mundur aja ya dari teknik fisika. Soalnya sejatinya dari setelah SMA mau ke kuliah itu sama sekali tidak pernah terpikirkan untuk mengindahkan kaki ke Jawa Barat. Karena tujuan aku setelah lulus, kalau nggak ke Jawa Timur ya Jawa Tengah. Karena benar-benar nggak ada sama sekali punya pemikiran itu bakal ke Jawa Barat. Ini sama halnya kayak di Alkitab tertulis tentang tanah perjanjian. Teman-teman tahu tanah perjanjian yang Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah itu hidup kita itu tidak bisa sepenuhnya 100% manusia, tidak bisa 100% itu surga. Kita harus balance, baik itu surga maupun dunia, kita harus balance. Karena apa? Surga dan dunia itu berkesinambungan, berkaitan. Itu makanya pas semester 1 kedua pengen memutuskan tuh buat cabut dari teknik fisika karena berat banget. Belum dari kalkulus 1 ke kalkulus 2 nanti di semester 2, wah itu sudah berat. Tapi selalu keinget orang tua, khususnya mama, itu udah
kamu tuh udah masuk di sini. Jangan pernah berpikir buat kamu tuh mundur. Karena apa? Uang yang sudah keluar itu bukan nominal yang sedikit. Mungkin buat teman-teman yang ngerasain pasti ada lah pemikiran kayak gitu ya. Dan akhirnya puji Tuhan, semester 1 semester 2 terlalui dengan ya gak bagus-bagus banget, gak jelek-jelek banget, standar anak teknik lah ya. Terus gak lama dari kemarin masuk semester 3 itu offline pertama. Nah sebelum masuk ke semester 3 saya ke Madiun buat silaturahmi sama guru-guru SMA. Dan di situ saya baru dikabari bahwa guru saya fisika itu meninggal dunia pada peralihan semester 1 ke semester 2. Info itu benar-benar nggak bisa diterima, baru bisa didapatkan karena satu dan lain hal. Jadi ya gitu, pas dapat kabar bahwa guru fisika saya sudah almarhum, itu sangat wah ini benar ya kena karma. Tapi sebagai umat yang percaya bahwa karma itu tidak ada, itu bukan karma, tapi melainkan itu sebuah jalan yang Tuhan kasih. Tuhan ya sama seperti Musa menuntun umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Musa itu tidak ada sedih ya diceritain. Tuhan itu tidak pernah menaruh beban yang berat di pundak kalian tanpa satu hal, tanpa tujuan yang tidak jelas. Tuhan menetapkan kalian di jurusan kalian masing-masing sekarang ini tuh punya tujuannya masing-masing. Mungkin buat teman-teman 24 semester 1, semester 2 dan semester yang berat, tapi coba kalian jalani aja dulu. Jangan pernah berpikiran untuk menyerah, karena kejutan itu selalu berada di akhir. Kejutan tidak pernah berada di awal. Memang terseok-seok ya, mau melangkah ke depan salah, mau melangkah mundur juga salah, ke kanan salah, ke kiri pun salah. Semuanya itu berat. Tapi kalau teman-teman percaya bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kalian itu nyata, terjadilah. Seperti yang Pak Jasper kemarin khotbahkan, harapan itu ada. Harapan itu ada ketika iman yang kalian percaya itu bisa kalian pegang teguh. Dan iman itu tercipta karena adanya kasih. Kalian mengasihi jurusan kalian mengasihi apa yang telah kalian lakukan, Tuhan berikan jalan. Jadi ya mungkin karena waktuku juga bisa banyak berdiri di depan sini, pesan aku cuma ya singkat-singkat aja buat teman-teman semua. Apapun yang sudah kalian pilih, jalani dengan baik. Jangan pernah berpikiran buat menyerah. Kalian di sini juga punya keluarga, sama kayak teman-teman PMKTES. Aku selalu berpesan sama teman-teman PMKTES, kita di sini bukan sebagai seorang teman. Kita di sini bukan sebagai seorang apa sih, bukan. Tapi kita adalah keluarga. Dimanapun kalian butuh, teman-teman kalian ada. Dan ketika teman-teman kalian butuh, kalian juga harus ada. Oke? Mungkin tidak banyak yang bisa aku sampaikan, tapi aku harap teman-teman bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik tanpa kurang sesuatu apapun. Tuhan tidak akan pernah menempatkan kalian di sini tanpa adanya tujuan yang jelas. Imani, yakini, dan kalian adalah orang yang percaya, jangan pernah berputus harapan. Oke? Sekian dari aku, terima kasih waktunya. Shalom guys. Selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat. Kepada yang bertugas dipersilakan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Kami percaya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk ibadah ini Tuhan, kiranya setiap pujian, penyembahan, dan firman yang disampaikan dapat menyentuh hati kami, menguatkan iman kami, dan membawa kami lebih dekat kepada-Mu.
Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar perkataan yang keluar dari mulutnya berasal dari Roh Kudus dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi seluruh Civitas Akademika di Tangkam University. Berkatilah para dosen dan staf, agar mereka memiliki hikmat dan kekuatan dalam menjalankan tugas mereka. Bagi kami sebagai mahasiswa, kiranya Engkau memberi semangat dalam belajar, ketekunan dalam menghadapi tantangan akademik, dan hati yang selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang mengalami kesulitan, baik dalam studi, keluarga, kesehatan, maupun pergumulan pribadi lainnya. Kiranya Engkau hadir dan memberikan penghiburan, pertolongan, dan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami musibah banjir. Lindungilah mereka di tengah bencana ini. Berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada mereka dalam menghadapi kesulitan. Tuhan, berikanlah perlindungan bagi mereka yang kehilangan rumah, harta benda, dan bahkan orang yang mereka kasihi. Kirimkanlah pertolongan melalui tangan-tangan yang peduli, agar mereka mendapatkan tempat berlindung, makanan, dan kebutuhan lainnya. Kami percaya Engkau adalah sumber pengharapan di tengah badai kehidupan. Teguhkanlah iman mereka agar mereka tetap percaya kepadamu, dan jadikanlah kami alat kasih-Mu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan bijaksana. Jadikanlah kami masyarakat yang peduli dan siap berkontribusi untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerendahan, menyadari bahwa kami hanyalah manusia yang sering gagal dan berdosa. Kami mohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Jika ada dosa yang belum kami sadari, tolong Engkau singkapkan dan ajar kami untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Kami percaya bahwa dalam kasih-Mu yang besar, Engkau selalu menerima kami yang datang dengan hati yang hancur dan mau kembali kepada-Mu. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu berjalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu di lingkungan kampus, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. You are here, working in this place. I worship you. Touching every heart.
Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu, ya Bapa kami yang ada di surga, kami memohon belas kasihan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Curahkanlah isi hati-Mu kepada kami, sehingga hidup kami ini hidup yang nanti akan melimpah dengan syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami berbuah di dalam kehidupan kami, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita punya persepsi yang sama. Berikutnya nanti kita akan bahas terkait dengan firman Tuhan dari Yesaya 37 ayat 1 sampai 14 tadi ya. Oke. Next slide. Ya. Mungkin 2023 kali ya. Ini Anda mungkin masih ingat gak ya? Ada seorang, namanya siapa kalau masih ingat? Pak Dadang ya. Pak Dadang dengan akun Dewa Kipas gitu ya. Jadi Pak Dadang ini bikin heboh, kenapa? Karena di platform catur dia berhasil mengalahkan seorang Grandmaster internasional gitu ya. Orang nggak percaya siapa sih Pak Dadang gitu ya. Nah, karena curiga, ini benar nggak seorang Pak Dadang ini mengalahkan jago main catur, ya, bisa mengalahkan Grandmaster gitu ya. Maka di podcast Deddy Corbuzier itu dipertemukanlah antara Pak Dadang ini dengan Grandmaster Indonesia, Irene gitu ya. Kalau masih ingat, menang atau kalah Pak Dadang? Ya? Kalah. Pak Dadangnya menang atau kalah? Kalah telak 3-0. Jadi Pak Dadang ini bukan siapa-siapa, tetapi ketika dia pakai tools, dia bisa mengalahkan seorang yang Grandmaster sekalipun. Kita tahu kalau kita belajar catur gitu ya, bermain catur untuk sampai gelar Grandmaster, kita itu sudah ribuan jam berlatih gitu ya. Mungkin hanya ada orang-orang yang sekolah itu hanya untuk catur gitu ya, bermain catur setiap hari gitu ya. Dan pasti seseorang yang dikatakan ada sebuah buku namanya judul bukunya adalah Outlier ya. Seseorang itu bisa menjadi hebat dalam bidang apapun ya, katakanlah bisa bermain catur, bisa juara olimpiade, atlet, ataupun katakanlah politikus gitu ya. Itu kalau sudah melewati 10.000 jam, maka ada yang disebut sebagai 10,000 hours rule ya, hukum 10.000 jam gitu ya. Jadi kalau kita mau hebat dalam bidang apapun, kita harus hitung, kita butuh waktu berapa lama yang harus kita luangkan waktu kita. Nah, Pak Dadang ini bukan siapa-siapa lalu bisa mengalahkan seorang Grandmaster di platform catur. Nah, kalau dia nggak pakai tools, dia kalah. Dan inilah dunia kita, gitu ya. Jadi sekarang ini selain Anda belajar di sini ya, belajar ngandalkin otak, gitu ya. Tapi kita perlu menguasai tools-tools teknologi apa yang membuat kita ini lebih produktif, yang membuat kita ini menjadi lebih baik. Kalau Anda hanya mengandalkan otak kita saja, itu kalah dengan nanti Pak Dadang yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia pakai tools. Oke, next. Nah, di dalam tools ada 3 teknologi yang akan mendisrupsi kita di tahun 2030. Yang pertama adalah teknologi quantum computing, gitu ya. Nah, jadi di dalam ilmu prosesor, ya, itu sebelumnya itu ada yang disebut sebagai hukum Moore, ya, Moore's law, gitu ya.
Moore itu siapa? Moore itu adalah pendiri Intel. Jadi dia mengamati dari sekitar tahun 70 sampai katakanlah sampai tahun 2020, kecepatan prosesor itu meningkat 2 kali lipat dalam waktu 18 bulan. Ya kira-kira 2 tahun lah. Jadi kecepatan prosesor kita mau HP, mau tab, mau komputer, ya itu dalam waktu 2 tahun dia akan 2 kali lipat kecepatannya. Atau kalau kita bicara harga ya dalam waktu 2 tahun dengan spek yang sama itu harganya mungkin dari setengahnya. Nah di 2030 Moore's Law ini nggak berlaku. Kenapa? Karena yang ada adalah ada suatu lompatan teknologi yang disebut sebagai quantum computing. Dan quantum computing itu bukan 2 kali kelipatannya. Kelipatannya adalah 1,6 miliar kali prosesor komputer saat ini. Jadi miliaran kali kecepatannya. Ini akan menjadi game changer ya, dalam dunia teknologi ya. Kita nggak tahu nih setelah ini begitu masif diimplementasikan, apa yang terjadi, saya nggak bisa prediksikan. Yang kedua dari sisi mungkin kalau di jurusan telekomunikasi ya, kita mengenal ada 3G, 4G, 5G, 6G gitu ya. Saat ini yang sudah dideploy secara luas adalah 4G, 3G sudah disuntik mati. Di beberapa kota, di Bandung, di beberapa titik ada 5G, ya itu kecepatannya adalah 1 gigabit per second. Tapi di 2030 kecepatannya adalah 10 gigabit per second. Jadi keterbatasan-keterbatasan kita, misalnya contohnya hologram, ya, virtual reality, ya, extended reality, gitu ya. Itu sekarang belum begitu masif, ya, metaverse itu 2023-2024 cukup booming, tapi dari sisi kendala kecepatan jaringan masih belum memadai. Kalau sampai ke 6G itu artinya kendala-kendala yang seperti itu udah nggak ada. Jadi mungkin nanti saya hadir di sini, saya bisa present di mana-mana dengan hologram saya yang Anda melihat itu persis sama seperti saya yang ada berdiri di sini. Ya itu teknologi yang terkait dengan kecepatan telekomunikasi ya. Nah, beberapa tahun ya, 2 tahun terakhir ini hype terkait dengan teknologi AI ya. Teknologi AI ini sebenarnya dari tahun 50-an, ini generasi pertama, ini sifatnya rudis. Kemudian 2G ini di sekitar tahun 80, 3G yang kita bicara large language model, ChatGPT, Gemini dan seterusnya. Ya, ini masih basisnya 3G. Deep learning ya, basisnya adalah deep learning. Nah di 2030 kita akan bicara 4G yang berbasis pada agentic AI. Nah agentic AI ini akan kita pakai namanya ya. Jadi apa itu agentic AI? Agentic AI itu adalah tidak hanya berpikir, tapi kalau kita tentukan objektif, kita tentukan tujuan, maka si AI ini akan bekerja sesuai dengan tujuan kita. Ya, jadi nanti ada rule base-nya, tapi ada AI-nya yang di dalam yang akan bekerja berdasarkan pada rule yang kita tetapkan. Ini kira-kira 2030 akan hype dan mungkin beberapa minggu yang lalu itu sudah ada dari China manus.im, itu nanti Anda akan cek itu ya. Nanti waktunya mungkin nggak cukup. Next. Nah, seberapa hebat sih AI ini? Ya, jadi ini tes IQ. Anda tahu tes IQ orang Indonesia rata-rata berapa? Tes IQ orang Indonesia rata-rata berapa? 78, nggak sampai 80. Ya. Dan kemampuan verbal ChatGPT itu IQ-nya 155. Kemampuan verbal ya, kalau kita ngomong terus dia bisa menerjemahkan, menjawab gitu ya, itu 155. Dan IQ Einstein itu 160. Jadi di tangan ya kalian, HP kalian itu ya mungkin sudah terinstall ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya gitu ya. Itu ada asisten yang kecerdasannya ya itu mampu Anda suruh apapun gitu ya dengan kecerdasan IQ-nya 155. Kalau terkait dengan visual, ini tes terakhir ya terkait dengan visual, nggak hanya verbal,
Ya, OpenAI yang terakhir yang O1 itu di IQ 120. Itu bisa gambar, bisa video, bisa tes secara multi mode gitu ya, bisa teks, gambar, video. Itu kecepatannya IQ-nya 120 gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah dites ya, berbagai macam tes, dan itu sudah dites ChatGPT 4, itu sudah dites di Computer Science and Electrical Engineering MIT. MIT itu nomor 1 institut teknik di dunia saat ini. Ya, kalau boleh kita katakan itu ITB-nya dunia begitu ya. Tanpa kuliah, tanpa dikasih bahan nilainya 86. Semua mata kuliah. Artinya apa? 86 kalau di sini A ya. Jadi itu straight A. Semuanya A, IPK-nya 4. Kalau dikasih bahan, ya kasih bahan semua materi kuliah, cemplungkan di situ, kamu belajar dulu, lalu dites, dapatnya angkanya 96. Artinya apa? Hampir sempurna kalau dalam bidang logical thinking, ya computer science dan matematika, electrical engineering, begitu ya. Jadi ini yang akan merubah kita kira-kira 2030. Next. Apa itu agentic AI? Agentic AI itu nggak hanya otak tadi saya sebut di awal ya, nggak hanya otaknya yang cerdas, tapi sekarang punya tangan, gitu ya, punya tangan, nggak hanya otak. Kalau kita bicara ChatGPT kan hanya kita tanya jawabannya apa, tanya jawabannya apa, gitu kan? Itu hanya otak, hanya ya kita merefleksikan itu sebagai cara berpikir, outputnya berupa otak saja gitu ya. Tapi kalau agentic AI itu adalah AI plus automation. AI plus automation. Artinya apa? Selain dia bisa berpikir, dia bisa eksekusi. Punya tangan. Nah, ini yang tadi saya sebut ada manus.im gitu ya. Jadi kalau kita ketik nanti, ini masih terbatas penggunaannya, kita minta akunnya harus request gitu ya. Tapi kita bisa coba yang ini. Misalnya saya mau pergi ke Jepang, budget saya katakanlah 10 juta, saya punya nanti saya bawa istri dan anak 2. Coba rencanakan selama 3 hari gitu ya. Maka si AI ini dia akan cari semua tempat, semua lokasi, harganya berapa, dan nanti hasil akhirnya adalah sebuah report. Saya harus seperti apa? Tiketnya pakai apa? Saya harus kemana saja dengan budget segitu, nginep di mana, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak hanya kalau kita masukkan itu di ChatGPT, itu kan hanya bias yang banyak ya, hanya ngarang gitu ya. Tapi kalau ini nggak ngarang, dia hasilnya real. Ya, karena dia akan survei ke web ini, lalu lihat harganya berapa, tiketnya berapa, dan seterusnya. Ya, termasuk kalau kita ini nanti ada banyak hal ya, ada research, data analysis, education, productivity, dan seterusnya. Next. Nah, sekarang kita bicara dampaknya apa, ya. Jadi ini yang akan terpengaruh adalah sebenarnya dari sisi pekerjaan. Ini yang menakutkan. Ya, makanya di tahun 2000, mungkin pertengahan 2024 kemarin, banyak perusahaan-perusahaan besar ya, itu katakan hentikan dulu. Karena ini akan berbahaya bagi umat manusia. Kenapa? Karena kalau nanti udah sampai agentic AI, dia bisa otonom, bisa mengambil keputusan sendiri, dia seperti entitas manusia, dan banyak pekerjaan bisa jadi hilang. Nah, ini yang akan terpengaruh berdasarkan pada survei. Orang mengatakan AI tidak menggantikan manusia, tetapi manusia dengan skill AI akan menggantikan manusia tanpa skill AI. Problemnya adalah dunia teknologi kita, ya mungkin ada orang yang, ya katakanlah di medsos, di TikTok gitu, ada orang punya pendapatan yang sangat besar dengan teknologi medsos, dengan teknologi yang lain-lain gitu ya. Tapi saya ada banyak pekerjaan yang hilang, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Minggu lalu saya meeting dengan Telkom Group.
di Telkom Group itu ada sekitar Telkom dan 20 anak perusahaan, termasuk dengan Telkomsel. Di rapat itu mengatakan mereka sedang giat AI, dan implementasi AI, dan banyak pengurangan karyawan, dan hanya orang-orang yang punya skill AI yang akan direkrut. Ya, itu di Telkom Group ya. Nah, mau tidak mau kita di Telkom University baru dilantik rektor kita yang baru, Profesor Suyanto ya. Jumat lalu itu diserah terimakan rektor kita, dan dia adalah profesor dalam bidang AI. Dan itu mulai tahun ini mulai tahun ini lah, itu nanti mata kuliah tertentu, katakanlah di LMS kita itu nanti akan ada AI yang Anda bisa tanya apapun, ya mungkin akan jauh lebih pintar dari dosen-dosen kita sekarang ini, dan jauh lebih sabar, ya Anda bisa tanya apapun, gitu ya. Kalau sekarang ini kan Anda mau tanya ke dosen takut, gitu ya. Kenapa? Takut dimarahi, gitu ya. Kalau Anda tanya ke AI kan AI sabar ya. Anda mau ya kata-katanya nggak sopan kah, atau katakanlah ya pertanyaannya paling bodoh pak, ya itu nggak akan dimarahi sama AI ya. Dia akan jawab dengan sopan, dia jawab dengan sabar ya. Nah, sampai ke situ ya. Tahun ini kita akan mulai. Nah, pertanyaannya di sini ya. Kerasa nggak auranya bahwa masa depan kita itu menakutkan? Kalian merasa nggak bahwa masa depan saya itu seperti apa ya? Ya. Jadi ini akan kita bicarakan. Nah, jadi kalau kita bicara AI, machine learning atau AI itu sebenarnya hanya ada dua. Ya, hanya ada dua. Ya, pertama adalah dia memprediksikan seperti apa, memprediksi. Dan kedua adalah klasifikasi. Kalau kita bicara mesin learning yang di generasi kedua tadi ya. Nah, mesin itu hanya bisa belajar dari data. Datanya dari mana? Datanya dari masa lalu. Jadi kalau kita mau berespon ya, kira-kira saya harus seperti apa mengantisipasi masa depan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar masa lalu. Sayangnya, ya, sebuah quote mengatakan hanya satu yang dipelajari manusia terkait dengan masa lalu, bahwa manusia itu tidak pernah belajar dari sejarah. Gitu ya. Satu hal yang bisa dipelajari dari sejarah adalah manusia itu nggak belajar dari sejarah. Oke, nah ini yang akan mari kita akan lihat di dalam firman Tuhan ya. Jadi di Yehezkiel 37 tadi ini adalah sebuah nubuatan. Yehezkiel next ya, Yehezkiel di mana di situ adalah diperlihatkan tulang-tulang itu begitu banyak, tulang-tulang kering. Dan nubuatan ini tentang apa? Nubuatan ini menyatakan bahwa bangsa Israel inilah kondisinya. Kondisinya apa? Kondisinya adalah bangsa Israel itu ada di dalam perbuangan. Ya, bangsa Israel ada di Babel. Mereka tertindas, ada di bawah penindasan, ya, penjajahan bangsa lain dibuang, gitu ya. Mereka tercerabut dari sanak saudara, tercerabut dari sistem ibadah yang sangat mereka utamakan, begitu ya. Di negeri pengasingan mereka tidak punya harapan. Mereka merasa tidak berharga. Inilah kondisi bangsa Israel pada saat nubuatan ini disampaikan. Saudara, ini juga mungkin kalau tadi ya, kalau saya begitu takut sebenarnya masa depan itu, anak-anak saya dan seterusnya, gitu ya. Saya dibimbing sama Prof. Su, ya, Prof. Suyanto tadi ya, yang AI. Begitu banyak hal yang ya menakutkan bagi saya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi AI. Nah,
Jadi kita akan lihat ada 3 hal yang akan saya sampaikan di sini. Pertama adalah mengapa kita ada dalam situasi yang sekarang ini, katakanlah di dalam situasi yang sulit. Yang kedua, nanti kita akan bahas apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang sulit. Yang ketiga adalah apa yang akan terjadi dalam situasi yang sulit. Nah, di dalam kisah atau nubuatan Yesaya 37 ini, kita tahu kenapa bangsa Israel itu ada dalam situasi yang sulit, yaitu karena dia dibuang dari tanah yang dijanjikan. Ada bangsa Babel yang mengambil mereka, lalu mereka diangkut ke negeri Babel. Kenapa itu diizinkan terjadi? Karena Tuhan marah. Ya, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berespon. Ya, ada 2 responnya. Responnya adalah dia bisa marah atau dia bisa menolong. Nah, kita bersyukur karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup ya. Tuhan kita itu Tuhan yang berespon gitu ya. Cuma ketika kita pelajari di seluruh perjanjian lama, kenapa bangsa Israel itu menghadapi tekanan yang luar biasa, hukuman-hukuman yang luar biasa? Hanya satu masalahnya. Masalahnya adalah bangsa Israel itu sudah meninggalkan Tuhan, sudah tidak berpaling kepada Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketika bangsa Israel meninggalkan Allah yang hidup, habislah mereka kena hukum, dibuang. Tetapi Tuhan yang hidup itu, kalau kita lihat tadi, ketika bangsa Israel itu menjerit, itu juga Tuhan yang berespon, Tuhan yang memberi solusi. Kalau mereka kembali lagi kepada Tuhan. Kita lihat ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, ketika mereka ditindas, lalu mereka berkeluh kesah kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Ya, Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Tetapi kalau bangsa Israel setelah mereka bebas, mereka sudah tidak peduli lagi Tuhan, tidak lagi bertanya kepada Tuhan, mengandalkan diri sendiri, mulailah penghukuman itu datang. Sesudah yang dikasih Tuhan, ini juga kondisi umat manusia ya. Jadi ketika kita menghadapi teknologi yang kita agung-agungkan gitu ya, wah ini luar biasa hebat, ini kira-kira bisa memberi solusi buat hidup kita, lalu kita meninggalkan Tuhan, penghukuman itu akan datang. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berespon, Allah yang melihat, Allah yang peduli. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, berpaling dari Tuhan itu bisa apa saja ya. Kita tidak peduli ya. Ya misalnya ya, kita menghindari persekutuan, kita tidak mau ke gereja dan seterusnya. Kita tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita berespon ya? Bagaimana kalau kita sudah dalam situasi seperti ini? Apa yang akan harus kita lakukan? Yesaya menubuatkan ketika Allah membawa Yesaya ini di suatu lembah. Apa yang disuruh oleh Tuhan? Bernubuatlah, sampaikanlah firman Tuhan. Ketika Yesaya disuruh oleh Tuhan, nubuatkan kepada tulang-tulang ini supaya hidup kembali, maka tulang-tulang itu bisa hidup kembali. Jadi tulang-tulang kering yang sebelumnya berserakan, yang sebelumnya sudah tidak ada nilainya, mati, itu ketika disampaikan firman Tuhan ya, tulang-tulang itu kembali menjadi menyatu, lalu muncullah daging, muncullah urat. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, maka ada kekuatan yang baru. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, itu menandakan bahwa Allah itu hadir. Jadi kalau kita bicara perjanjian lama, sekali lagi mungkin tanda bahwa Allah itu hadir itu apa sih gitu ya.
bangsa Israel selalu memegang, selalu membawa ada yang namanya tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada 3. Yang pertama adalah loh batu, yaitu firman Tuhan. Yang kedua adalah mana, ya mana itu artinya pemeliharaan Tuhan. Ya, yang ketiga adalah tongkat Harun. Ya. Artinya apa? Itu tongkat penggembalaan. Jadi ketika kehadiran Tuhan itu hadir dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah firman Tuhan disampaikan. Kedua adalah kita dipelihara secara fisik, ya, makan dan seterusnya. Yang ketiga adalah kita dikoreksi, hidup kita diperbarui, hidup kita dikoreksi menjadi lebih baik, diingatkan akan dosa, dan kita diminta untuk meninggalkan dosa. Nah, jadi peran penting Yehezkiel, ya, Yehezkiel itu ketika diminta Tuhan, bagaimana tulang-tulang yang kering, bangsa Israel yang merasa putus asa, nggak ada harapan. Yehezkiel diminta untuk menubuatkan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, tulang-tulang kering ini hanya menjadi sebuah tulang kering yang tidak bernilai. Tetapi ketika nubuatan firman Tuhan itu disampaikan oleh Yehezkiel, maka tulang-tulang kering orang yang nggak punya pengharapan itu kemudian muncul lagi pengharapan. Dan berikutnya adalah bagaimana menghadapi situasi yang sulit. Ya, menghadapi situasi yang sulit. Next, punya kekuatan apa-apa. Next, ya, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah kita mengandalkan kuasa dari Roh Allah yang hidup, yang bisa menghidupkan, yang bisa membuat hidup kita itu yang semula tidak punya pengharapan menjadi punya pengharapan. Jadi ini adalah sebuah hal yang paling penting, ya, saya rasa di kampus kita ini, ya. Jadi kalau kita di sini kita bicara teknologi, ya, kita bicara ilmu pengetahuan, itu tidak menghidupkan. Hanya Roh Tuhan, ya, Roh Tuhan itulah yang bisa menghidupkan. Maka peran kita dipanggil di sini, ya, yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kita dipanggil untuk kembali mendengar apa yang Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Kita kembali mendengarkan Roh Kudus yang Tuhan sudah kirimkan, ya. Roh Allah yang Tuhan kirimkan untuk kita mendampingi kehidupan kita. Nah, apa sih yang kita cari ketika kita menghadapi situasi yang paling sulit? Yang paling kita butuhkan itu adalah damai sejahtera. Apa lawan damai sejahtera? Lawan dari damai sejahtera itu apa kira-kira? Ketakutan dan kecemasan. Ya, jadi lawan dari ketakutan, lawan dari damai sejahtera itu adalah ketakutan dan kecemasan. Saya tanya, kira-kira di dalam hidup kita, kapan kita paling merasa tidak takut dan tidak cemas, tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa cemas? Mungkin pada saat kita masih kecil, ya. Pada saat masih kecil, kita itu nggak pernah takut dan nggak pernah cemas. Kenapa? Karena kita nggak memikirkan banyak hal, dan orang tua kita itu melindungi, ya, mencukupkan apa yang kita perlukan, segala sesuatu itu kita minta. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak takut atau tidak khawatir? Kita perlu ada penyertaan Tuhan. Yang paling berharga di dalam kehidupan manusia itu adalah kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kalau Dia sudah menyertai kita, ya, maka kita tahu bahwa Dia adalah yang berkuasa, Dia yang begitu baik, Dia yang akan mencukupkan segala keperluan kita, dan Dia akan membimbing masa depan kita. Janji Tuhan di dalam firman Tuhan tadi saya bacakan sekali lagi.
Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di dalam situasi sulit itulah kita bisa melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Kenapa bangsa Israel dibuang dan mengalami penderitaan? Itu supaya bangsa Israel menyadari ya, keberdosaannya selama ini meninggalkan Tuhan. Dan di dalam kesulitan itu pun ketika bangsa Israel berkeluh kesah, maka Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberikan rohnya, memberikan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saat ini ya, mungkin di dalam segala situasi, ya kita tidak tahu masa depan kita. Yang kita perlu lakukan adalah ungkapkan segala keluh kesah kita itu kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan. Apa yang saya alami ya, misalnya anak saya mungkin pernah cerita ya, dia merasa tersesat di jurusan yang salah, lalu stres gitu ya, tugas-tugas yang mungkin sangat bersusah payah dia jalani gitu ya, lalu dia berkeluh kesah. Nah kemudian untuk mengurangi stresnya itu dia sering minta, Pak belikan saya kopi, boleh beli kopi nggak? Harganya 30.000 gitu ya. Saya bilang beli aja nah gitu ya, tapi ini nanti papa yang bayar ya gitu. Jadi di luar budget dia. Lalu apa yang saya lakukan? Saya nggak transfer 30.000 tentunya ya, saya transfer 100.000. Jadi kalau saya sebagai bapak ya, saya sebagai bapak itu kan bertanggung jawab terhadap anak gitu kan. Bapak ya, di dunia kita mungkin terbatas ya, mungkin juga punya keterbatasan dan mungkin tidak sebaik bapak kita di surga. Kalau kita mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan, ya kalau tadi ya anak saya minta tolong belikan kopi Pak 30.000, ya saya beli, saya kasih transfer 100.000. Dan saya bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak saya. Apalagi kita punya Bapa yang ada di surga. Tentunya dia akan bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan kita. Tapi kita perlu tadi ya, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa firman, maka kita nggak bisa hidup di masa yang akan datang. Mungkin pekerjaan akan begitu sulit kita dapatkan di masa yang akan datang. Tetapi karena kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan yang penuh dengan kuasa, maka kehidupan kita sama seperti tadi ya, tulang-tulang tadi yang kemudian terangkai menjadi manusia, kemudian tubuh daging, tubuh urat, lalu dihembuskan napas hidup. Dan itu menjadi sebuah tentara. Ya, bukan lagi orang yang hanya sekedar tidak tahu apa tujuannya. Jadi Tuhan menghidupkan itu dari sebelumnya tulang-tulang kering yang tidak berguna menjadi sekumpulan tentara yang besar. Ya, yang punya satu tujuan, yang punya ya nggak hanya hidup sendiri ya. Jadi tentara itu nggak bisa sendiri-sendiri jalannya, pasti selalu ya satu batalion, satu peleton begitu ya. Ini yang perlu ya. Jadi kita ada di sini sebagai orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah dihidupkan, sudah dikaruniai penyertaan Tuhan dalam bentuk rohnya. Kita bersama-sama menghadapi masa depan. Dan satu
algoritma yang paling canggih. Kalau kita lihat semua algoritma yang paling canggih itu dimulai dari sekumpulan binatang-binatang yang sangat sederhana, tetapi hidupnya bersama-sama. Ya, jadi contohnya kalau di Prof. Suyanto itu ya, dia belajar dari komodo, dia belajar dari semut, dia belajar dari ikan, dia belajar dari burung, gitu ya. Tetapi mereka nggak bersama, nggak sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama. Jadi semua tantangan kita di masa depan mungkin ya sangat menakutkan. Ya, itu akan bisa kita pecahkan kalau kita itu hidup bersama, nggak bisa kita hadapi secara sendiri. Jadi contoh misalnya ya, satu algoritma. Paus kan besar ya, badannya besar ya. Bagaimana cara cari makan? Ya, cara cari makan dari binatang-binatang ikan-ikan yang kecil. Paus atau hiu ya, paus ya kelihatannya ya. Caranya adalah paus ini akan bersama-sama ketika yang satu lapar, mulutnya akan terbuka dan dia diam. Lalu paus-paus yang lain menggiring ikan-ikan yang kecil untuk masuk ke dalam mulut dari ikan yang satu, lalu gantian. Jadi ini berkoordinasi, gitu ya. Contoh misalnya cara bagaimana burung itu bisa terbang ribuan kilometer, misalnya ya. Itu caranya adalah dia membentuk huruf P, yang satu di depan, lalu berikutnya membentuk satu huruf P. Tekanan angin yang paling tinggi itu ada di depan, paling ujung. Ketika yang paling ujung itu lelah, dia berada di paling belakang. Ya, dan seterusnya, dia akan gantian, gitu. Jadi algoritma-algoritma yang paling ya canggih yang untuk optimasi dan seterusnya itu dimulai dari yang sederhana, yang binatang-binatang yang sederhana tetapi secara berkoloni, secara hidup bersama-sama. Jadi ketika firman Tuhan datang, kemudian tulang-tulang tadi hidup menjadi sebuah tentara. Tentaranya nggak sendirian, tentaranya bersama-sama. Nah, peran kita di sini adalah kita perlu melihat ya, kalau kita lihat dunia kita di sekitar kita, banyak orang yang merasa berputus asa, merasa tidak berguna ya di masa yang akan datang, gitu ya. Itu peran kita adalah menyampaikan firman Tuhan sama seperti di Hizkia tadi ya, supaya mereka bisa hidup, supaya mereka menjadi orang yang kembali dihidupkan, merasa berharga di hadapan Tuhan. Ada di sini ya, kembali mendengarkan firman Tuhan, kembali hidup bersama-sama di dalam persekutuan, ya, menghadapi mungkin masa-masa yang sulit di masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sering dan selalu kami dengar. Dan biarlah kami Tuhan boleh dihidupkan oleh firman-Mu. Kami boleh menyadari keberadaan kehidupan kami, bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami lewat Roh Kudus-Mu. Hidupkan kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi tentara di dalam kerajaan-Mu, mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang kami terima di dalam ibadah ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Harapan yang penuh harapan hanya bisa terwujud jika manusia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kita. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan membawa persembahan terbaik kita sebagai wujud kasih dan rahmat kepada Tuhan, sambil kita mengangkat lagu pujian Aku Diberkati. Kasih
Selanjutnya, kita akan mendengarkan warta Jumat. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom semuanya, kita dengarkan warta Jumat 9 Maret 2025. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 Maret 2025, kita mengadakan ibadah minggu dengan tema Manusia versus Agentic AI, bagaimana masa depan manusia di era AI, yang diambil dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Dan di minggu ini dengan jumlah jemaat yang pertama itu laki-laki ada 64 orang dan perempuan itu ada 112 orang, sehingga totalnya itu ada 176 orang. Dan di minggu depan di tanggal 16 Maret 2025, seperti biasa kita akan mengadakan ibadah minggu di jam 10 WIB dan di tempat di Gedung Damar. Dan di minggu depan juga untuk ibadah pelayanannya dari PMK UPFIK, sehingga PMK UPFIK untuk menyediakan pelayanannya. Dan kami menyampaikan juga kepada jemaat yang belum absensi, nanti akan ditampilkan scan QR-nya dan diminta tolong untuk diisi. Dan untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah agama, jangan lupa diingatkan kembali untuk masuk grup sesuai dengan plottingannya. Dan jangan lupa juga untuk datang ibadah minggu karena itu wajib untuk agama. Dan di hari Selasa di tanggal 11 Maret 2025 di jam 18.30 PMK UPKAS mengadakan ibadah PDKK, sehingga kami mengundang teman-teman untuk hadir di ibadah PDKK UPKAS. Dan di tanggal 14 Maret 2025 di jam 17.30 PMK TLU mengadakan ibadah gabungan pertama. Kami meminta teman-teman semua untuk ikut hadir, dan untuk teman-teman yang juga mengikuti mata kuliah agama untuk segera hadir dikarenakan adanya absensi. Dan sekarang kami juga buka oprek PMK MPT, di mana itu MPT itu apa? Yaitu mengenang pengorbanan Tuhan Yesus, dan oprek itu masih dibuka dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Maret. Dan kami himbau ke teman-teman jangan lupa join dan segera mendaftar. Bila perlu sekarang daftar. Untuk keuangan di tanggal 9 Maret 2025 saldo awal itu ada 517.411 rupiah. Dan untuk pemasukan dari persembahan, kantong persembahan itu ada 322.400, untuk QR itu ada 596.000, sehingga total pemasukan itu ada 918.400 rupiah. Dan untuk pengeluaran yang pertama itu ada dari CS itu harga 300.000 dan baterai itu 70.000, fotokopi acara ada 47.500, sehingga total pengeluaran ada 417.500 rupiah. Sisa saldo itu ada 500.900 rupiah. Saldo awal tadi ada 517.411 rupiah. Sisa saldo pemasukan ada 500.900 rupiah, dan sehingga total keseluruhannya itu ada 1.018.311 rupiah. Sekian dari warta jemaat di tanggal 9 Maret 2025. Shalom semuanya.
Iya, jadi untuk hari Jumat, benar itu kembali, Jumat nanti tanggal 14. Ibadah gabungan, jadi kelas agama yang biasanya presensinya di hari Jumat dan Sabtu, itu diambil presensinya di hari Jumat, ibadah gabungan. Seperti PMKPS kemarin, tetapi kita tetap ada tes di hari Jumat dan Sabtu sesuai dengan kelas masing-masing. Kemudian untuk mengenang pengorbanan Yesus, kita akan merayakan Jumat Agung, itu maksudnya. Ibadah Jumat Agung akan dilakukan di kampus seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi dilakukan oprek, ya. Jadi bagaimana melibatkan kalian semuanya yang ingin terlibat dalam kepanitiaan. Dibuka pendaftarannya, itu maksudnya, ya. Di Jumat Agung, persis di Jumat Agung. Kita akan merayakan ibadah Jumat Agung plus perjamuan kudus, seperti itu. Teman-teman, aku akan menyanyikan Mars PMK rumah kita. Aku undang untuk teman-teman pengurus ataupun pelayan dari EBKAS bisa maju ke depan nanti ya.
Seluruh rangkaian ibadah kami sesaat lagi akan berakhir ya Kristus. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan akan menolong kami memakai kembali persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga bersyukur untuk firman yang sudah meneguhkan kami Kristus, bahwa betapapun dengan akal budi yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dengan talenta dan potensi, ada banyak hal yang bisa kami ciptakan, tetapi terlebih penting dari semua itu adalah persekutuan kami dengan Tuhan. Sesuatu yang akan membuat kami juga menjadi manusia dan sesama bagi sesama kami. Terima kasih ya Kristus. Bila Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Bapak Kris Sujatmoko yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, memberkati secara khusus pendidikannya, perjuangannya menyelesaikan program S3. Karena kami percaya itu pun semuanya dalam kontrol dan kendali Tuhan. Terima kasih untuk kami mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dikatakan kami cuma hamba-hamba yang tidak berguna. Apa yang kami lakukan adalah hal-hal yang sepatutnya harus kami lakukan. Kami kembalikan ini pelayanan ini kepada Tuhan, untuk Tuhan berkati dan kuduskan menjadi persembahan harum bagi kami. Cukuplah damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mendengarkanlah kami Kristus, ketika kami bersama-sama mengucapkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa Surgawi dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.